Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, menurut kalian, bagaimana aku mencerna makananku? Yuk cari tahu. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa mengamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Adapun mekanisme pencernaan makanan hewan ruminansia. Nah, makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang terakhir, pada mulut sapi itu terdapat saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, teman-teman, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Yang pertama, rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Adapun yang dimaksud rumen yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, selanjutnya itu omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya masuk ke abomasum. Nah, abomasum pada perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing
yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita.